Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini akan ada pembahasan materi dari pelajaran fisika. Baik, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dian Oktaviana dari kelas 11 MIPA 4, nomor absen 9. Materi dari pembahasan video ini yaitu tekanan hidrostatis dan hukum Archimedes. Kali ini ada 4 pokok pembahasan dari materi tekanan hidrostatis. Yang pertama, ada alat ukur hidrostatis. Kalian tahu seperti apa alatnya? Nah, ini merupakan alat ukur tekanan hidrostatis yang disebut dengan barometer. Di sini ada 2 barometer, yaitu barometer A dan barometer B. Inti dari kegunaan alat ini adalah menghitung tekanan udara. Yang di barometer B ini adalah barometer yang sudah modern ya. Pokok pembahasan kedua ada air dalam bejana. Nah, dapat kita lihat bahwa pada gambar di sini ada bejana yang berisi air. Air tersebut melakukan tekanan terhadap dinding bejana. Dapat dirumuskan bahwa P atau sama dengan tekanan udara itu kali Rho kali G kali H. H di sini adalah tinggi air atau bisa juga dengan kedalaman titik. Pokok pembahasan ketiga yaitu tekanan hidrostatis. Tidak tergantung dari berat zat cair yang berarti sebagai berikut. Tekanan hidrostatis itu ditentukan oleh rapat massa dan kedalaman titik partikel. Jika kita mencari Rho air, maka kita harus mengetahui massa juga volume. Oh iya, jadi semakin dalam tekanannya, maka tekanan hidrostatis itu juga semakin besar. Oke, lanjut di pokok pembahasan keempat ada hukum utama hidrostatika, yang berbunyi semua titik yang terletak pada bidang horizontal di dalam zat cair yang tenang mempunyai tekanan hidrostatis yang sama. Nah, misalnya ada sebuah pipa U, terdapat titik A dan titik B, yang apabila kedua titik itu berada dalam zat cair pada keadaan sama, maka titik itu terletak pada bidang horizontal. Jadi tekanan hidrostatis di titik A dan titik B itu hasilnya sama. Maka hukum utama hidrostatika dapat dirumuskan yaitu Rho1 kali H1 sama dengan Rho2 kali H2. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu hukum Archimedes. Tahukah kalian ini ilmuwan siapa? Ini adalah ilmuwan Archimedes. Beliau menyatakan bahwa gaya apung yang bekerja pada sebuah benda yang dibenamkan itu sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Jadi jika benda dimasukkan dalam zat cair, maka terjadi gaya apung sebesar zat cair yang dipindahkan. Untuk mencari gaya apung diperlukan ini dia massa jenis zat cair, percepatan gravitasi, dan juga volume benda dalam zat cair. Oke, next. Di sini ada 3 gambar, yaitu pertama ada benda terapung, benda melayang, juga benda tenggelam. Di benda pertama sebelah kiri ini bisa terapung karena berat benda itu lebih kecil massanya daripada volume air. Sedangkan yang benda melayang, tekanan dari air, volume air, juga berat benda itu hasilnya sama. Jadi benda itu melayang. Untuk benda tenggelam, karena Rho air itu lebih kecil, jadi berat benda itu lebih besar. Maka jika kita rumuskan itu ada WZ, berat benda dalam zat cair, sama dengan berat benda di udara dikurangi gaya apung. Oke, next ada alat penerapan hukum Archimedes. Apa saja itu alatnya? Yang pertama ada kapal laut. Kapal laut ya kalian sering ya menjumpai di daerah perairan, yaitu di lautan. Terus ada galangan kapal. Galangan kapal itu pada umumnya digunakan untuk memperbaiki kapal. Terus ada juga hidrometer yang digunakan untuk mengukur massa jenis cairan. Dan terakhir ada balon udara.
Kesimpulan dari video ini yaitu tekanan hidrostatis merupakan tekanan di dalam zat cair yang diakibatkan adanya gaya gravitasi pada tiap bagian zat cair dan dipengaruhi oleh kedalaman suatu bagian zat cair. Sedangkan hukum Archimedes, sebuah benda yang dicelupkan ke dalam zat cair baik sebagian atau seluruhnya akan mengalami gaya ke atas sebesar zat cair yang dipindahkan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.